Salam dan selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan karena kita dapat berkumpul dan bertemu dalam pelayanan kita secara online sekali lagi. Jemaat Tuhan Bapak Ibu yang saya kasihi, kita sangat mengucap syukur karena hari ini dan waktu Tuhan berikan kepada kita dan nafas yang baru sehingga kita dapat melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi pada saat ini kita akan belajar merenungkan firman Tuhan. Terlebih dulu kita ambil waktu untuk berdoa dan kita berdoa, saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Sebentar kami akan belajar merenungkan firman Tuhan. Berkati setiap jemaat yang mendengar. Biarlah kami diberi pemahaman untuk mengerti dan memahami firman Tuhan. Berkati setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan saya kasihi, dalam kehidupan kita yang kita jalani pada hari inilah hidup yang penuh dengan kesukaran. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan belajar dengan satu bahagian dalam pembahagian firman Tuhan yang kita akan sama-sama pelajari, dan ada beberapa ayat firman Tuhan yang kita akan lihat. Dan pada saat ini saya akan membawa satu pokok renungan untuk kita renungkan dalam kehidupan kita di hari-hari pada hari ini menuju kehidupan kita semakin hari semakin sukar. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan saya kasihi, kita akan belajar satu pokok renungan saya akan bawa untuk kita pada saat ini, yaitu kehidupan orang Kristen yang hidup dalam kesukaran. Jadi kehidupan orang Kristen yang hidup dalam kesukaran. Jadi bagaimana kehidupan orang Kristen yang hidup di tengah kesukaran dan susah dan sukar pada hari ini. Di Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan, yang kita lihat, yang kita jalani kehidupan kita memang ada waktunya susah, ada waktunya senang. Jadi untuk itu kehidupan kita harus jalani, kita harus lalui dalam kehidupan kita melalui apa yang kita hadapi pada hari ini. Jadi jemaat Tuhan, kita akan belajar ada 3 hal untuk kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidup di tengah kesukaran pada hari ini. Yaitu yang pertama kita lihat bagaimana kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan yang dapat bertahan dengan hidup kesusahan pada hari ini, dengan penuh kesukaran pada hari ini. Jadi kita akan belajar yang pertama, yaitu sentiasa merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita sentiasa merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, menyatakan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Jadi kita harus taat kepada firman Tuhan dalam kehidupan kita. Satu bahagian firman Tuhan yaitu Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita boleh ambil dan catat bahagian firman Tuhan ini, kita boleh renungkan bersama nanti kalau kita ada masa untuk kita membaca firman Tuhan. Dan yang kita lihat pada saat ini adalah sentiasa merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita datang taat kepada firman Tuhan, dan juga kita harus setia dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita harus setia dalam kehidupan kita. Setia apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita, kita harus tetap setia dalam apapun keadaan. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 25 tentang kesetiaan. Jadi kita harus setia dalam kehidupan kita setiap hari. Seperti yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita, yaitu kehidupan kita setiap hari, yaitu kita harus tetap setia kepada Tuhan. Setia dalam perkara kecil, dan kita juga setia dalam perkara yang besar. Dan juga sentiasa merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, yaitu harus ada sikap keterbukaan dan saling memperhatikan. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bersyukur kita kepada Tuhan karena memiliki kehidupan kita pada hari ini. Dan jemaat-jemaat Tuhan, ada yang kekurangan, ada yang mengalami kesusahan. Dan kita sangat mengucap syukur karena ada orang dan teman kita, saudara kita yang saling memperhatikan di antara satu dan lain. Apatah lagi dengan kehidupan kita yang mengalami kesusahan pada hari ini, dengan kesukaran pada hari ini, kita bersyukur karena Tuhan memberikan hikmat kepada saudara kita, teman kita, karena mereka ada hati untuk membantu dan saling memperhatikan kita. Dan kita boleh lihat dalam pembahagian firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 25 yang menyatakan tentang saling memperhatikan. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita lihat sentiasa merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, yaitu taat setia kepada Tuhan dan ada sikap keterbukaan. Dan yang kedua kita lihat bagaimana hidup kita sebagai orang Kristen yang hidup di tengah kesukaran pada hari ini, yaitu sentiasa berpegang teguh kepada Tuhan, kepada ajaran firman Tuhan. Dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15, sentiasa berpegang teguh kepada ajaran firman Tuhan. Jadi kalau kita lihat
sentiasa berpegang teguh dengan ajaran firman Tuhan. Bukan kita lari daripada firman Tuhan, tetapi kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Jadi kita mendengar ajarannya, kita belajar daripada firman Tuhan. Ada beberapa ayat firman Tuhan seperti dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 23. 2 Samuel pasal 22 ayat 23 menyatakan tentang berpegang teguh kepada firman Tuhan. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan di sini adalah hidup dalam kesukaran, kesusahan pada hari ini, yaitu sentiasa berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dan kita tidak mudah dipengaruhi. Kita sentiasa berpegang teguh kepada firman Tuhan dan kita tidak akan mudah dipengaruhi, mudah dipengaruhi oleh kuasa iblis dan juga kuasa jahat dan pengaruh dunia ini. Yaitu kita tidak disesatkan. Dalam Lukas, itu bagian firman Tuhan 21 ayat 8. Lukas pasal 21 ayat 8. Jadi kalau kita lihat kehidupan kita pada hari ini adalah hidup yang sentiasa berpegang teguh kepada firman Tuhan. Jadi sebagai orang Kristen, apa tanggung jawab kita dan apa peranan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, orang yang hidup di tengah kesukaran pada hari ini? Berpegang teguhlah kepada firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan saya kasih, itu yang kedua, kita lihat bagaimana hidup kita yang hidup di tengah kesukaran dan kesusahan pada hari ini. Jadi yang ketiga kita lihat yaitu sentiasa menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akui, kita datang mengaku kehidupan kita di hadapan Tuhan. Dosa kita, pelanggaran kita, kelemahan kita, kekurangan kita, masalah hidup kita, dan kelemahan tubuh kita serahkan segalanya kepada Tuhan. Jadi kita menyerahkan diri kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dalam Roma pasal 6 ayat 13 tentang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan bukan menyerahkan diri kita kepada dunia. Jadi bermaksud di sini adalah kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita yang hidup. Jadi kita datang kepada Tuhan, mengaku dosa kita, mengaku kehidupan kita, menyatakan bahwa ini aku Tuhan, ini hidupku, ini keluargaku, dan serahkan kehidupan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan menyerahkan hidup kita dengan sepenuhnya, bukan menyerahkan kepada dunia seperti yang kita lihat dalam Efesus pasal 4 ayat 19 dalam ayat firman Tuhan. Jadi kalau kita lihat, bermaksud kehidupan kita sentiasa menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Juga Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita sentiasa menyerahkan diri kita kepada Tuhan, bukan kita bermaksud kita mendua-duakan Tuhan. Jangan kita mendua-duakan Tuhan, meragui Tuhan. Kadang-kadang kita mau pergi ke sebelah sana ataupun ke sebelah sini. Jadi kalau Tuhan nyatakan apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita, kita tidak boleh mengubah. Sepertinya kata firman Tuhan, kita tidak boleh mengubah dan juga menambah ataupun mengurang daripada kata firman Tuhan. Dan juga kita tidak boleh menduakan firman Tuhan. Kita akui firman Tuhan sungguh-sungguh. Dan kita percaya kepada Tuhan, hanya Tuhan yang satu, Tuhan yang hidup yang kita sembah. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pilihan kita tetap terus percaya kepada Tuhan. Tetap terus percaya kepada Tuhan. Itulah pilihan kita yang terbaik. Percaya dan juga menyerahkan hidup kita, masalah kita, kekurangan kita, hidup kita. Apatah lagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita hidup dengan penuh dengan kegagalan, kesusahan, kesukaran pada hari ini. Jadi saya percaya gelombang kehidupan kita, apatah lagi di tempat kita pada saat ini yang mengalami sakit penyakit terutamanya COVID-19 ini, kita terus doakan, kita terus datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita, dan biarlah Tuhan terus memimpin, melindungi kita dan memberkati kehidupan dan keluarga kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kehidupan kita adalah pilihan yang tepat, itu percaya kepada Tuhan. Juga kita sentiasa menyerahkan diri kita kepada Tuhan, yaitu datang membawa masalah kita kepada Tuhan. Datanglah membawa masalah kita kepada Tuhan. Matius pasal 11 ayat 28. Jadi kalau kita lihat, membawa masalah kita kepada Tuhan. Jadi beban berat kita, kesukaran kita, datanglah. Sebab Tuhan akan melepaskan kita dari segala masalah hidup kita. Jadi kesukaran kita dan kesusahan kita pada hari ini, kita serahkan, datang kepada Tuhan. Dan menyerahkan dan membawa masalah kita hanya kepada Tuhan kita yang hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sentiasa menyerahkan diri kita di depan Tuhan. Serahkan kesibukan kita kepada Tuhan. Jadi mungkin saya tidak tahu kesibukan apapun yang kita hadapi. Kesibukan yang kecil, yang sederhana, ataupun kesibukan yang besar. Kesibukan kita pada dunia pada hari ini. Jadi serahkan kesibukan kita. Walaupun kita hidup dalam kesibukan kita, serahkan semuanya kepada Tuhan.
Tuhan akan terus memimpin kita dalam kesibukan kita. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, Amsal pasal 6 ayat 16 ayat 3 dan juga 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Jadi serahkanlah segala kesibukan, kekhawatiran kita, kesukaran dan apa yang kita hadapi. Jadi kita serahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, sekali lagi saya katakan di sini, kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidup di tengah dunia kesukaran pada hari ini adalah kita sudah melihat ada 3 hal dan beberapa ayat firman Tuhan yang mendorong kita, yang memimpin kita dalam kehidupan kita, yaitu ada 3 hal di sini adalah yang pertama tadi kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan juga sentiasa berpegang teguh kepada firman Tuhan dan juga sentiasa menyerahkan diri kita hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan saya kasihi, dalam kita mengalami dunia pada hari kesukaran dan kesusahan, kita tetap berpegang teguh iman kita kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan dan terus maju, terus tetap berdoa, terus tetap percaya dan ingat apa yang janji Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita percaya Tuhan akan menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, mari kita maju dan bergerak terus mengingatkan kehidupan kita di hadapan Tuhan dan sentiasa merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, berpegang teguh dan juga menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan dan renungan firman Tuhan saya bawa sampai di sini. Biarlah firman Tuhan ini memberkati dan memberikan berkat untuk kita pada hari ini dan untuk kita seterusnya di masa akan datang. Sekian, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.